dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah fasilitas akomodasi bagi karyawan rumah makan di Payakumbuh terbakar. Tim Harimau Satreskrim Polres Pasaman menangkap 15 penambang emas ilegal. Harga cabai di Pasar Raya Padang berangsur turun. Tim Harimau Satreskrim Polres Pasaman meringkus 15 penambang emas ilegal di aliran Batang Sibinail, Jorong Ampe Sumpadang, Nagari Padang Matinggi, Kecamatan Rau Pasaman pada Kamis pekan lalu. Belasan orang itu terdiri dari 14 pekerja tambang dan 1 orang yang merupakan pemilik atau pemodal. Penangkapan mereka dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat. Saat penggerebekan, polisi menemukan 3 lokasi aktivitas penambangan yang menggunakan mesin penyedot air di lokasi. Saat itu, sempat terjadi kejar-kejaran antara polisi dan penambang. Dari 3 titik aktivitas tambang itu, 1 titik tambang dengan 5 pekerja melarikan diri. Sedangkan 15 penambang yang ditangkap ini berasal dari 2 lokasi penambangan lainnya. Selain menangkap 15 penambang, polisi juga menyita peralatan tambang yang digunakan para pelaku di 3 lokasi tambang. Semua peralatan tambang yang disita itu dibawa ke Mapolres Pasaman dan dijadikan sebagai barang bukti. Ada penambangan menggunakan dompeng di wilayah Sumpadang Rau. Kami melakukan penindakan dan temukan 3 buah dompeng, yang 1 dompeng pelakunya melarikan diri, yang 2 dompeng berhasil kita amankan. Untuk pelaku berjumlah 15 orang. 14 orang merupakan pekerja tambang, yang 1 orang adalah pendana. Saat ini 15 penambang emas ilegal ini masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Pasaman. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Harga cabai merah di Pasar Raya Padang mengalami gonjang-ganjing. Harganya sempat naik tinggi hingga Rp70.000 per kilogram pada Jumat pekan lalu. Kenaikan ini dipicu karena kurangnya pasokan. Selama ini, Pasar Raya Padang memperoleh pasokan cabai merah dari Pulau Jawa dan sebagian lainnya dari daerah sekitar Padang. Namun pada Sabtu pekan lalu, harga cabai mengalami penurunan hingga Rp50.000 per kilogram atau turun Rp20.000 dari harga sebelumnya. Meski mengalami penurunan, daya beli masyarakat dinilai masih kurang karena harga Rp50.000 per kilogram masih dianggap mahal. Sebelumnya, cabai merah dijual Rp35.000 per kilogram dan harga ini dianggap harga normal. Hingga Minggu sore, harga cabai bertahan Rp50.000 per kilogram. Meski turun, sejumlah pembeli terpaksa mengurangi jumlah pembelian dari biasanya. Seperempat, 15 ya Bu ya? 15 seperempat. Mahal? Iya mahal lah daripada yang biasa. Biasanya berapa Bu? Hah? Biasanya berapa? Biasa beli seperempat gitu, ini beli 10.000 nih. Karena mahal ya, karena Karena mahal. berarti konsumsinya dikurangi ya? Iya dikurangin aja. Agak naik Itu cabai apa tuh? Dari Pulau Jawa? 60, 65 Kalau untuk jual beli sendiri bagaimana? Sekarang ini masih rendah atau bagaimana? sepi. Pasokan kita dari mana aja? Kerinci ada yang kerinci sedikit tinggi. Untuk harga bawang, Bu? Bawang lah agak turun dari 50 sekarang ada 30. Bawang putih stabil 30. Rawit tadinya 40. Rawit normal, setan yang naik. Setan tadi lah 60. Kebanyakan cabai dari Jawa, bukan dari asal kota. Kenapa Bang cabai dari kita nggak masuk? Mungkin minim pemasukan, mungkin minim panen. Untuk daya beli gimana Bang tadi? Daya beli menurun. Bawang alhamdulillah sekarang udah mulai turun harga. Dari berapa ke berapa Pak? Sekitar kemarin itu harganya 40-an, sekarang 30-an. Bawang putih harganya standar 30 per kilo. Pedagang dan pembeli berharap ada solusi dari pemerintah untuk menekan harga cabai yang saat ini masih tergolong tinggi agar terjangkau oleh masyarakat. Alfi
melaporkan dari Padang. Sempat mereda beberapa waktu, tawuran remaja kembali terjadi di Padang. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas di media sosial, terlihat 2 kelompok remaja terlibat tawuran di kawasan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Padang, pada Sabtu dini hari pekan lalu. Salah seorang remaja yang terlibat tawuran dipukul dengan kayu dan sabetan senjata tajam. Korban tersungkur di tanah. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Namun nyawanya tak tertolong. Remaja itu meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang mengejar para pelaku. Hasilnya, 5 pelaku ditangkap di rumah masing-masing di kawasan bypass Ketaping, Padang. Sejumlah senjata tajam yang digunakan saat tawuran juga disita polisi. Pada saat penangkapan para pelaku tawuran itu, sempat terjadi ketegangan dengan pihak keluarga yang mencoba menghalangi penangkapan anaknya. Namun hadangan itu bisa diatasi dan polisi tetap membawa para pelaku ke Mapolresta Padang. Dari keterangan polisi, 4 dari 5 pelaku merupakan anak di bawah umur. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kejadian itu dan mencari salah seorang pelaku yang buron, dan polisi telah mengetahui identitasnya. Di jalan bypass Kecamatan Kuranji telah terjadi perkelahian yang melibatkan ada 2 kelompok pemuda di sana. Kemudian dari perkelahian tersebut kita ketahui dan dilaporkan bersama-sama bahwa terdapat korban 1 orang yang kemudian dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit. Untuk pelaku sendiri sampai dengan sekarang kita sudah berhasil mengamankan 5 orang terduga pelaku, di mana dari 5 orang pelaku ini 4 itu termasuk anak di bawah umur. Atas perbuatannya, kelima pelaku dijerat polisi dengan hukum pidana karena secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang warga Maninjau dilaporkan hilang saat mencari ikan di Danau Maninjau Agam pada Jumat pekan silam. Mendapatkan laporan itu, tim SAR yang berposko di Pasaman datang ke lokasi untuk melakukan pencarian. Hari Sabtunya, yang merupakan pencarian pada hari pertama, tim SAR menggunakan perahu karet untuk mencari Dodi Prinando yang berusia 40 tahun. Pada pencarian hari kedua, tim SAR membagi tim dalam 3 sektor. Sektor pertama, pencarian menggunakan perahu karet milik tim SAR ke arah selatan danau. Sektor kedua, pencarian menggunakan perahu milik BPBD Agam ke arah utara. Dan sektor ketiga, pencarian dengan cara menyelam di lokasi kejadian. Namun penyelaman tak bisa dilakukan secara optimal karena jarak pandang penyelam yang terbatas akibat air Danau Maninjau tak lagi jernih. Kami membagi 3 sektor atau 3 area pencarian. Sektor pertama menggunakan perahu karet dan menyisir ke arah selatan dari Danau Maninjau. Kemudian sektor kedua menggunakan perahu aluminium dari BPBD menyisir ke arah utara dari Danau Maninjau. Kemudian sektor ketiga yaitu 1 LCR dan drone thermal serta tim selam beranggotakan 6 orang yang akan melakukan penyelaman di sekitar LKP. Hingga Minggu siang korban masih belum ditemukan. Proses pencarian dilanjutkan pada Senin ini. Danau Maninjau merupakan salah satu dari 5 danau yang ada di Sumatera Barat. Danau ini mempunyai luas sekitar 100 hektar dengan kedalaman maksimum mencapai 170 meter. Sedangkan kedalaman rata-ratanya sekitar 105 meter. Danau Maninjau mempunyai keliling sekitar 66 kilometer. Alfi melaporkan dari Padang.
dalam Berita Padang hari ini. Saya Wulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.